gitu kan. Cuma memang turunnya nggak akan ke 50 karena ya efek tadi masih ada perang dan lain-lain. Tapi ya pasti ada koreksi gitu. Jadi semua itu hukum supply dan demand. Ingat, ketika krisis atau beberapa negara krisis, demand terhadap energi itu akan turun loh. Ya kan? Demand terhadap energi akan turun. Ya balik lagi namanya komoditas ya pasti hukumnya supply dan demand. Itu yang teman-teman harus perhatiin. Makanya no wonder harga cuma sekarang turun kan dari tahun kemarin juga sebenarnya udah banyak kan yang ngomongin 400 itu udah titik tertinggi dan 2023 itu kemungkinan besar akan turun dan benar bahkan aku sempat nulis tahun lalu aku pikir turunnya cuma sampai $200 aja dan ternyata lebih dari itu. Sekarang Rotterdamnya aja udah ke bawah $100. Nah, Rotterdam ini kan pelabuhan. Rotterdam sama Newcastle. Kalau dua pelabuhan ini harganya beda, kira-kira kita kalau jadi buyer call, mending beli yang mana? Beli yang murah dong. Maka yang lebih mahal, Newcastle-nya, pasti lambat laun akan ngikutin harganya Rotterdam. Nah, terbukti kan, baru minggu lalu harga Rotterdamnya tuh masih 150-an, sekarang udah 130-an. Karena harga Newcastle-nya ya, karena harga Rotterdamnya udah turun lebih dulu gitu. Oke. Kalau itu sektor coal-nya Ya. gimana, Bin? Oke, mungkin aku nambahin sedikit ya. Tadi yang disampaikan Ciolif itu udah benar semua. Jadi memang coal itu kita nggak bisa bullish karena memang di tahun 2022 is a best case ya for coal ya. Coal di harga 400 itu very very expensive dan memang sangat mahal ya. Dan itu menyebabkan inflasi di semua negara. Dan memang itu kan jadi substitusi yang gas. Dan tadi Ciolif udah jelasin juga mengenai substitusi gas. Tapi ada satu hal yang menarik memang, di mana dengan harga batu bara sekian, perusahaan coal tidak rugi sebenarnya. Perusahaan coal tidak rugi. Nah, perusahaan coal tidak rugi. Nah, yang jadi masalah perusahaan coal itu kan nggak rugi sebenarnya. Cuma memang kita harus sadar bahwa stock market is actually forward looking, bukan backward looking. Nah, forward looking berarti kita harus lihat 2023 compare to 2022 kan. Nah, seberapa yakinkah kita tahun 2023 akan sebaik 2022? Menurutku nggak mungkin gitu dengan harga coal yang sekian. Dan memang kalau kita ngomong harga pendapatan perusahaan batubara yang kali ini itu naiknya bukan karena volume, but karena price. Jadi kalau misalnya price-nya drop, kuantitinya sama, ya pasti earning-nya drop, udah pasti. Tapi dia tidak akan rugi. Nah, cuma kita harus aware juga bahwa stock market itu kan is about expectation kan. Ketika ekspektasi di depan itu jelek, maka ya harga sahamnya harus di-downgrade dulu gitu. Jadi untuk coal holder ya menurutku dari tahun lalu cuma bisa memanfaatkan dividen dan itu aku udah sampaikan di tahun ini dan ternyata pun dividennya juga tidak sesuai ekspektasi gitu kan, ada cuma 40%, lalu ITMG juga di bawah konsensus gitu ya. Jadi memang untuk batubara menurutku untuk batubara kali ini menurutku udah belum dulu, nanti masih ada potensi penurunan. Ketika nanti PI-nya kita rasa murah, nanti kita baru masuk lagi dengan earning yang sudah di-adjust. Oke. Berarti apalagi sekarang ini marak-maraknya vehicle EV gitu yang menggunakan baterai listrik, kayaknya memang sektor baterai kayaknya lumayan menarik ya. Pekan-pekan terakhir 2-3 bulan yang kayak Dharma juga kayak gitu ya. Dharma tuh sebenarnya bukan EV sih, dia tuh kan lebih ke sektor pendukung ya, lebih ya, ke sektor pendukung gitu. Terus memang kan baru waktu tahun lalu juga memang abis menang deal sama Daihatsu dan lain-lain gitu. Mungkin kalau artikelnya mau jelasin? Nggak apa-apa, duluan aja. Nanti aku tambahin aja. Oke, kalau nikel ya, mungkin aku ambil perspektif dari luar ya, karena perspektifnya kan dari China, terutama demand-nya ya. Mineral-mineral tuh rata-rata jadi stainless steel dan sebagainya gitu ya. Dan rata-rata yang mengimpor tuh China sebenarnya. Dan China itu seperti kita tahu ya, Hang Seng Index saja berapa hari ini minus 2 sampai 2,5%, 2 hari berturut-turut. Dan itu karena terjadi memang ekonomi China itu kan kemarin sempat dibilang bakal recovery after COVID ya. Ternyata recovery-nya tidak sesuai ekspektasi. Dan akhirnya ketika tidak sesuai ekspektasi, maka market nggak adjust dia punya valuation. Dan
kalau kita lihat kan sebenarnya kalau ekonomi China itu kan rata-rata datanya dimanipulasi ya. Kita nggak bisa bilang bahwa itu real sebenarnya. Nah, jadi memang ada strategi-strategi dari pemerintah China yang melakukan itu. Kenapa kok bisa terjadi? Oh, kenapa kok datanya dimanipulasi dan sebagainya? Ya, memang itu yang terjadi gitu loh. Nah, kalau kita bilang itu, maka sebenarnya uh, nikel sendiri di Indonesia itu produksinya juga sudah ramp up gitu ya, maksudnya naik terus. Nah, dengan terjadinya supply yang lebih banyak, maka tentu saja mengkoreksi harganya. Nah, berarti yang akan jadi play ada demand-nya. Nah, demand-nya itu kan dasarnya dari China kebanyakan. Gitu. Nah, perusahaan-perusahaan China kan sudah masuk ke sini kan. Berarti kita ibaratnya kalau dengan price turun, gimana caranya supaya perusahaan nikel ini bisa mendapatkan earning yang sama. Ya, earning yang sama, satu dengan hilirisasi value added product, dan yang kedua memang kalau nggak gitu ya berarti ningkatin volume kan gitu supaya bisa offset penurunan price-nya. Jadi kayak gitu sih kalau yang gue lihat ya personally. Jadi untuk nikel itu kayaknya masih panjang, tapi it's a long term play, nggak bisa ngomong pendek kayaknya sih gitu kalau gue ngelihat kayak for now. Jadi Oke, oke, oke. kalau tadi bener sih yang udah harusnya sampein. Sekarang kalau supply-nya banyak tapi nggak ada yang nyerap juga kan percuma juga kan, nggak ada yang nyerap barangnya Iya. ibaratnya. Oh, makanya nggak bisa untung juga kayak produksinya banyak tapi yang nyerap barangnya yang beli nggak sebanyak itu juga, karena kan sekarang penyerapan nikel tuh sebenarnya masih ke buat kayak kanci gitu kan, kayak baterai tuh sebenarnya belum terlalu besar gitu, masih ini jatuh terus, masih butuh waktu yang sangat panjang. Tapi kalau menurut aku ya, kayak misalnya contoh MDKA nih, MDKA itu kan juga lagi kena re-rating karena kemarin uji kelayakan salah satu tambang nikelnya itu yang 7 bukitnya kan kena re-rating kan, perhitungan ulang. Kalau nggak salah tadinya itu proyeksinya itu atau valuasinya itu dari 7 bukit itu 6 juta US dollar kalau nggak salah. Ternyata kemarin uji kelayakannya cuma setengahnya. Nah, ketika valuasi si segmen bisnisnya ini turun cuma setengahnya, ya pasti akan mempengaruhi valuasi dari MDK-nya itu sendiri. Makanya harganya turun gitu kan, kena re-rating. Tapi my point of view, justru turunnya ini bisa jadi kesempatan. Artinya apa? MDK-nya balik ke harga wajar, karena sebelumnya itu memang biayanya juga sudah sangat-sangat premium, dan ternyata pas uji kelayakan valuasinya nggak segitu gitu tambangnya. Nah, sekarang balik ke harga wajar. Menurutku start di 2.800 tuh udah bisa cicil sih untuk MDKA. Buat hold di atas 2 tahun oke banget deh. Kalau misalnya kalian kayak mau nabung saham ya, tambang tuh mumpung lagi turun gitu. Memang tapi kerugiannya nggak di dividen nih. Tapi ya kalian cari growth-nya aja gitu. Sama nambahin satu dan placementnya Macquarie di MDKA kan di 2.400 ya. Berarti harusnya kalau kita ngomong logikanya pasti dia harus jaga di level itu harusnya. Makanya kenapa level itu kan jadi penting di 2.400-an. Kan yang lucunya ya, banyak orang waktu itu katanya gini, nungguin MDKA pas harganya lagi di 4.000 sekian. Wah, nungguin MDKA lah pas harganya turun. Sekarang harganya turun gara-gara uji kelayakannya ternyata di bawah ekspektasi atau di bawah proyeksi gitu kan, nggak ada yang berani gitu. Padahal ya mumpung harganya turun ya kan, berarti valuasinya balik ke masa sih sekelas MDKA gitu segede gitu nggak bisa recovery beberapa tahun yang akan datang. Contoh paling gampangnya aja Asus kan di grup udah diajakin dari berapa, harga berapa, 400 sampai 440-an. Ya. Orang banyak ini gila, itu perusahaan udah ibaratnya no growth ya. No growth tuh bukan rugi, maksudnya nggak bertumbuh gitu. Udah stagnan lah ya. Iya, Q1-nya ternyata bisa balik arah kan, maksudnya kinerjanya gitu tumbuhnya. Sama yang DKI juga liatin aja nanti dari negatif pasti beberapa waktu yang akan datang. Beberapa waktu yang akan datang tuh bukan sebulan 2 bulan ya teman-teman ya. Kasih waktu deh, minimum 2 tahun. Jadi kalau kalian mau nyicil menurutku oke banget kalau mau nyicil MDKA dari harga 2.800. Nyicil bertahap tapi ya tetap ya, kita dollar cost averaging support-supportnya gitu. Atau mungkin setiap 10% turun gitu kita cicil-cicil terus gitu ya. Triangle. Jadi misalnya gini, 2.800 misalnya contoh ya, kamu masuk 1 lot. Pas turun berapa persen, kamu masuk 2 lot. Pas turun lagi berapa persen, kamu masuk 4 lot. Jadi triangle per kelipatan itu juga bisa gitu. Tergantung kalian aja strateginya enaknya gimana.
Iya, 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 iya. Jadi didoublein terus ya. Iya. So, Ya, 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 ya. Eh, Olive sama Arvin ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Nah, pas masuk bulan Juni nih, kira-kira travel in May and go away itu masih berlaku gak ya kira-kira di Mei 2023 ini? Seben- Kalau Selling May and Go Away kan sudah terjadi ya di bulan Mei 2023 ya. Dan kita sudah lihat bahwa indeksnya mulai terkoreksi gitu kan dari awal Mei. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya dari awal memang sudah bisa diprediksi sih. Maksudnya dalam arti kemarin waktu awal bulan mungkin Ciolif juga tahu gitu ya bahwa aku di grupnya Ciolif juga bilang bahwa memang di bulan Mei itu akan cenderung terkoreksi dengan beberapa alasan. Satu alasan adalah sentimen mengenai The Fed yang akan menaikkan suku bunga. Karena waktu bulan April itu cenderung sepi, nggak ada masalah gitu. Di bulan Mei itu muncul tuh berita-berita soal bank yang mau collapse lah, terus ada macam-macam gitu ya, debt ceiling. Jadi memang cukup banyak masalah waktu di bulan Mei itu. Makanya terjadilah selling May and go away gitu ya. Dan memang dengan beberapa alasan. Dan memang kalau Juni ini memang masih ada meeting The Fed ya, yang kemungkinan berdasarkan konsensus terakhir itu masih naikin 25 basis point untuk suku bunganya. Jadi ada kemungkinan masih ada kenaikan suku bunga di bulan Juni. Nah, sekarang yang ditunggu pelaku pasar itu adalah apakah Amerika akan soft landing atau hard landing. Jadi memang kalau kita bilang inflasi di Amerika itu di sekitar 4,9%, sedangkan suku bunganya itu sudah di 5,25. Nah, kalau kita ngomong bahwa suku bunganya sudah di atas inflasi, berarti adalah kita bisa dibilang bahwa memang inflasi di Amerika terkendali secara angka. Nah, kalau dia sudah terkendali secara angka, berarti kita akan melihat data ekonominya. Data ekonominya seperti apa? Contohnya, misalnya unemployment rate, kita bilang unemployment rate apakah naik setelah Fed melakukan penaikan suku bunga yang luar biasa. Nah, itu kan yang akan ditunggu sebagai pelaku pasar, ditunggu karena mereka mau tahu nih efeknya The Fed melakukan ini itu seberapa parah sih, seberapa ekonomi Amerika bisa jatuh sampai gimana. Nah, so far data-data yang muncul itu menunjukkan bahwa arah-arahnya soft landing. Makanya kalau kita lihat Dow Jones, kita lihat Nasdaq itu malah naik kan akhir-akhir ini, terlepas dari kasus debt ceiling dan sebagainya gitu loh. Dan kalau kita bilang soal kasus debt ceiling itu menurut gue pribadi itu tidak akan mempengaruhi tidak dinaikkan, pasti dinaikkan karena itu sudah terjadi, pasti tinggal masalah ada drama apa enggak. Nah, masalah ada drama atau enggak itu tergantung dari presiden dan kongresnya satu partai apa enggak, gitu aja sebenarnya. Gitu. Jadi istilahnya plafon utangnya dinaikkan lah ya. Jadi US bisa lanjut berutang lagi gitu ya. Iya, bikin obligasi lagi kan gitu. Ya, betul. Berarti mungkin mau nambahin. Penting. Masuknya Goto ke ini apakah murni karena volume transaksi yang makin aktif atau memang ada perbaikan fundamental gitu, Vin? Dan apakah Goto ini dia akan menjadi pionir untuk kebangkitan sektor teknologi lainnya juga gitu, Vin? Oke, kalau kita bilang Goto yang masuk MSCI, kita harus ngerti bahwa MSCI is a passive fund. Jadi dalam arti ketika mereka masuk, itu mereka nggak peduli di harga berapapun, mereka sikat aja gitu. Itu yang terjadi di Arto kan waktu itu. MSCI waktu masuk 12.000 dan akhirnya masuk di deletion di 2.000 gitu. Akhirnya dia cut loss juga kan di 2.000 gitu. Nah, jadi memang ini adalah passive fund gitu loh. Dan kalau kita bilang kenapa Goto itu maksudnya di 100-an ditahan, ya ada kemungkinan gitu ya bahwa memang beberapa manajemen dari Goto kan sudah diganti. Contohnya seperti Bu Melisa Juminto, itu kan CEO-nya Goto yang baru. Beliau itu adalah CFO dari Tokopedia, kalau nggak salah ya, CFO dari Tokopedia. Dan akhirnya maju sebagai CEO, gitu ya, CEO-nya Tokopedia. Jadi memang arah-arahnya ke efisiensi. Ditambah lagi komisaris yang ada Pak Agus Martowardoyo. Itu kan berarti arahnya memang ke arah profit kan gitu. Dan mereka menargetkan
EBITDA positif, adjusted EBITDA positif di akhir tahun. Nah, berarti kita expect bahwa orang-orang mengekspektasikan bahwa adjusted positif EBITDA itu akan terjadi di akhir tahun. Nah, kalau misalnya itu tidak terjadi di akhir tahun, maka itu akan terjadi re-rating dan evaluasinya lagi. Jadi orang yang sekarang lagi chip in di Goto, mereka beranggapan bahwa mereka yakin bahwa adjusted EBITDA-nya Goto itu akan positif di akhir tahun. Jadi kalau gue lihat sih ya tergantung kalian percaya nggak gitu adjusted EBITDA-nya Goto bakal positif nggak. Kalau percaya ya chip in dong gitu. Betul. Apalagi kalau memang kita memang sering pakai Tokopedia atau misalnya platform marketplace lainnya seperti Shopee segala macam, memang kalau kita lihat kan dia udah mulai naik-naikin tuh ya harga biaya adminnya segala macam ya. Ya, Karena betul. lumayan berasa dari 1.000 naik ke 2.000 atau 3.000 begitu kan lumayan berasa gitu karena pengaliannya kan banyak kan transaksinya untuk hariannya begitu. Ya, mungkin Cioli bisa nambahin Ci mengenai Goto. Aku nggak tahu sih ya kalau yang belum baca kalau yang terkait EBITDA dan segala macam. Cuma kalau yang namanya indeks itu teman-teman, indeks itu nggak mesti perusahaan itu punya fundamental baik. Kadang yang dilihat juga market cap atau kapitalisasi pasarnya gitu. Namanya kalau apalagi kalau investor asing itu mereka kan buat mereka dananya kecil ya. Maksudnya cuma sekian persen tapi kan tetap ukurannya gede. Jadi mereka pasti kalau yang masuk indeks utama itu pasti yang mereka gampang keluar masuknya gitu. Jadi jangan serta-merta karena dia masuk MSCI, oh berarti fundamentalnya bagus. Ada perbaikan juga, itu market kapitalisasi kalau yang dilihat. Ya kalau dapat yang kayak bonus, yang kayak BCA, BRI, BNI ya udah bagus, market cap-nya juga bagus gitu misalnya. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Ya contoh aja kan Ya karena kita aja kayak LQ45 gitu kan. betul. Karena kayak masuk MSCI itu kan kayak ada kriterianya ya. Jadi kalau misalnya free float-nya, saham aktifnya berapa banyak diperdagangkan dalam satu periode tertentu, nanti itu dia udah memenuhi dia punya level gitu. Nah, dia bisa masuk tuh ke MSCI gitu loh. Bisa. Betul. Jadi memang ada syarat-syarat ketentuannya lah dari saham yang seberapa aktif diperdagangkan di bursa gitu kan.